Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofur Reza Saputra. NIM saya 18720500105. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tugas ujian tengah semester pada mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia SKUM MPD. Nah, di sini soal statistik. Sebuah penelitian mendapatkan data skor hasil tes kompetensi hukum pengacara sebanyak 20 peserta sebagai berikut. Nah, nomor 1, deskripsikan data penelitian tersebut berdasarkan data tunggal, yaitu ada min, B median, yang C modus, yang D kuartil atau Q1, Q2, dan Q3, yang ke E desil D6, yang ke F persentil atau P10 dan P20, G RAQ, yang H rata-rata simpangan atau RS, yang I standar deviasi, dan yang J koefisien varian, yang K koefisien kemiringan. Bobot total skor 40. Nah, di sini jawabannya yang pertama kita menghitung min, yaitu ada di situ ada angka yaitu 33, 39, 43, 43 lagi, 45, 48, 48, 50 ada 3. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. X sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi hasil dari penjumlahan angka nominal ini dibagi banyaknya data, yaitu ada 941 dibagi 20 sama dengan 47,0,5. Yang ke B yaitu median. Median dengan rumus Mi sama dengan dalam kurung 48 ditambah 50 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 49. Yang ke C yaitu modus. Modusnya di sini yaitu di angka 50, 55, dan 57. Nah, untuk yang D yaitu kuartil, Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q1 di sini yaitu 48 dan Q2 di sini yaitu 50 dan Q yang ketiga di sini yaitu angka 55. Nah, yang ke itu desil atau D6. Nah, rumusnya itu DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dalam dibagi 10. Nah, cara penghitungannya yaitu D6 sama dengan 6 dalam kurung 20 tambah 1 bagi 10 dengan hasil 126 dibagi 10 lagi sama dengan 12,6 atau letak data karena tidak bulat. Maka D6 X12 plus D dalam kurung X13 min X12. Nah, D6 50 plus 0,6 dalam kurung 50 dikurang 50. D6-nya yaitu hasil penjumlahan dari D6 atasnya yaitu 50. Nah, untuk persentilnya di sini P10 dan P20. P1 sama dengan PI maksud saya sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Nah, cara penghitungannya P10 sama dengan 10 dalam kurung 20 tambah 1 dibagi 100, yaitu dengan jumlah 210 dibagi 100 dengan hasil 2,1. Nah, letak data karena tidak bulat maka P10 sama dengan X2 plus D dalam kurung X3 dikurang X2. P10 36 ditambah 0,1 dalam kurung 36 kurang 36. Nah, P10-nya dengan jumlah 36. Nah, P20 di sini yaitu 20 dalam kurung 20 tambah 1 dibagi 100 dan jumlah 420 dibagi 100 hasilnya itu 4,2. Nah, letak data karena tidak bulat maka P20 sama dengan X4
ditambah D dalam kurung X5 dikurang X4, kemudian P20 sama dengan 36 tambah 0,2 dalam kurung 39 kurang 36, P20 sama dengan 36 ditambah 0,2 dalam kurung 3, dan hasilnya yaitu 36,6. Nah, untuk yang G yaitu RAK, yaitu dengan rumus RAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, sama dengan 53 dikurang 39 dengan jumlahnya itu 14. Nah, yang ke H rata-rata simpangan 33. Nah, seginilah rumusnya, bisa dilihat. Nah, cara penghitungannya yaitu X sama dengan 941 dibagi 20. Nah, jadi 941 ini hasil dari penjumlahan antara 33, 36 sampai 57. Nah, 20 ini yaitu berapa total angka yang ada di barisan itu sendiri gitu. Jadi ada 20 dibagi 20. Nah, totalnya itu 47,05. Nah, seperti inilah cara penghitungannya. Ditotalkan semua dan dibagi 20. Nah, jumlah ketemunya yaitu 6.476.725. Dan untuk yang I yaitu standar deviasi. Nah, standar deviasinya yaitu 36. Jadi standar deviasi ini yaitu jumlah atau hitungan dari rata-rata simpangan. Kita masukkan ke kolom-kolom seperti ini. Baru total akhir ini jumlahnya dibagi 20 juga. Nah, yang ke J yaitu koefisien varian. Nah, yang kedua, deskripsikan data penilaian tersebut di atas berdasarkan data kelompok. Data X sebanyak 80. Baik, sudah cukup jelas. Nah, ini ada soalnya dan disuruh mengerjakan yang A banyak kelas, yang kedua panjang kelas, yang ke C daftar distribusi frekuensi, yang D min, E median, F modus, G kuartil, H desil, I persentil, yang J rata-rata simpangan, yang K standar deviasi, yang I koefisien varian, yang M koefisien kemiringan, yang ke N koefisien kurtosis, yang ke O skor atau ZI dan skor T. Nah, di sini jawabannya yaitu rentan kelas sama dengan DT dikurang DR. Nah, itu 99 dikurang 31 hasilnya 68. Yang ke A banyaknya kelas. Banyak kelas kita singkat dengan BK sama dengan 1 tambah 3,3 LOG atau 80. Nah, di sini penghitungannya ada 1 tambah 30,3 LOG 2 pangkat 3 kali 10. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 3 pangkat 3 log 2 ditambah log 10 sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 3.0,3 ditambah 1. Nah, terus 1 ditambah 3,3 dikali 1,9 dengan hasil 7,27 dan digenapkan menjadi 7. Nah, untuk panjang kelas di sini kita menggunakan rumus R dibagi banyaknya kelas gitu. Jadi panjang kelas ini kita bagi dengan banyaknya kelas, yaitu 68 dibagi 7 dengan total hasil 9,71 kita genapkan menjadi 10. Nah, daftar distribusi frekuensi. Di sini kita lihat soal untuk daftar distribusi frekuensi. Kemudian kita bikin tabelnya dengan nilai X dan frekuensi. Nah, di sini kita ketahui nilai dan frekuensi kita datakan untuk nilai-nilainya. Kemudian frekuensi ini kita juga jumlahkan gitu. Nah, jadi dengan hasilnya yaitu 80.
Nah, untuk min kita menggunakan rumus X sama dengan EF kali X dibagi min F sama dengan 6090 dibagi 80 dengan total 76,125. Yang ke E median, kita menggunakan rumus Mi sama dengan TB plus P dalam kurung 1/2 N kurang FK dibagi F1 FI. TB ini yaitu tepi bawah atau X dikurang 0,5. N-nya banyaknya data, FK frekuensi sebelum kelas, FI frekuensi kelas Mi, ME yang P panjang kelas. Kelas Mi sama dengan 1/2 dikali frekuensi. Nah, kita hitung bareng-bareng. Kelas Mi 1/2 dikali 80 sama dengan 40. Nah, TB ini 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. FK 8, FI 16 dan P-nya 10. Maka Mi sama dengan 60,5 ditambah 10 dalam kurung 40 dibagi 8 dikurang 8 dibagi 16 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 60,5 ditambah 20 dengan hasil 80,5. Modus. Yang ke F modus. Kita menggunakan rumus MO sama dengan TB plus D1 dikali P dibagi D1 ditambah D2. D1 ini selisih frekuensi MO dengan frekuensi sebelum kelas MO. Nah, yang D2 selisih frekuensi kelas MO dengan frekuensi setelahnya. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. TB sama dengan 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. D1 25 dikurang 16 sama dengan 19. D2 sama dengan 25 dikurang 18 sama dengan 7. P sama dengan 10. Nah, pengerjaannya MO sama dengan 70,5 ditambah 25 dikurang 16 dikali 10 dan dibagi 25 dikurang 16 ditambah 25 dikurang 18 dengan jumlah 70,5 ditambah 10 dalam kurung 9 bagi 16 sama dengan 70,5 ditambah 5,6 dengan jumlah 76,1. Nah, yang G yaitu kuartil. Q1, Q2 dan Q3. Kuartil ini kita singkat dengan QI dan sama dengan I.N per 4. Rumusnya Q1 sama dengan TB ditambah P dalam kurung I.N per 4 dikurang FK dan dibagi FI. Nah, Q1 ini 1.80 dibagi 4 dengan jumlah 20. TB 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. FK ini yaitu 8 dan FI-nya 16. Nah, cara pengerjaannya Q1 sama dengan 60,5 ditambah 10 yang ke H yaitu desil atau D7 dan D9. DI sama dengan 1,n per 10. DI dikurang sama dengan B tambah P dalam kurung I.N per 10 dikurang FK dibagi FI. Nah, di sini kita ketahui D7 di sini yaitu 7,80 per 10 sama dengan 56. TB sama dengan 81 dikurang 0,1 dengan jumlah 80,5. Di sini FK 49, FI sama dengan 18. Cara pengerjaannya penghitungannya yaitu D7 sama dengan 80,5 ditambah 10 dalam kurung 56 dikurang 47 dibagi 18 dan jumlah 80,5 ditambah 10 titik 0,38 sama dengan 80,5 ditambah 3,8 dengan jumlah 84,3. Nah, penjelasannya yaitu D9 sama dengan 9.80 dibagi per 10 yaitu 72. TB 91 dikurang 0,5 dengan jumlah 90,5. FK 67, FI-nya 13. Jadi penghitungannya D9 sama dengan 90,5 ditambah 10
72 dibagi 67 dikurang 67 dibagi 13 sama dengan 90,5 ditambah 10 dalam kurung 0,38 sama dengan 90 dibagi 5 ditambah 3,8 dengan jumlah akhir yaitu 94,3. Yang ke ini adalah persentil atau P10 dan P90. P10 ini yaitu 10,80 dibagi 100 dengan jumlah 8. P10 sama dengan 5,5 ditambah 10 atau 8 dikurang 5 dibagi 3 dengan jumlah 50,5 ditambah 10 dalam kurung 3/3 sama dengan 60,5. P90 sama dengan 90,80/100 dengan jumlah air yaitu 72. Nah, kemudian P90 sama dengan 90,5 ditambah 10, 72 dikurang 14 dibagi 13 dengan jumlah 90,5 ditambah 10,4,46 sama dengan 135 dikurang 1. Koefisien varian KV atau KF sama dengan standar deviasi dikali 100% dibagi RR rata sama dengan 14,7 dibagi 76,125 dikali 100% sama dengan 18,40%. KV varian secara rata atau rata X 100% sama dengan 13,994 dibagi 76,125 kali 100% dengan jumlah 18,37%. Yang M koefisien kemiringan. Ini kita lambangkan dengan A3 sama dengan X kurang MO sama dengan 76,125 dikurang 76,12 sama dengan min 0,0003 S14,04. Yang ke N koefisien kortosis yaitu A4 sama dengan setengah Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dikurang P10. Nah, diketahui Q1 6175, Q3-nya 86,60, P90-nya 135,1, P10-nya 60,5. Pengerjaannya seperti ini. A4 dikurang 1/3 Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dikurang P10 sama dengan 1,2 86,60 dikurang 61,75 dibagi 135,1 dikurang 60,5 dengan hasil 12,425 dibagi 74,6 total air yaitu 0,166. Kurva runcing karena 0,166 lebih besar daripada 0,263 maka modelnya adalah Lapto-Curtis. Yang ke O yaitu skor atau ZI dan skor T. ZI dan XI sama dikurang X bagi S sama dengan 35,5 dikurang 76,125 dibagi 14,07 dan hasil 2,887. Mungkin cukup sekian kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.